Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Bersama saya Tri Astuti dari TK Abadlejo sebagai pengamat. Saya Heni Pratiwi sebagai coach dari SMP Negeri 2 Yogyakarta. Saya Kosunaryo dari SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Ibu Tri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini saya akan menjadi pengamat untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan sebelum melakukan kucing saya akan memberikan beberapa pertanyaan dalam pra-observasi ini. Pada pra-observasi ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Hari ini saya akan melakukan pengamatan yang terkait dengan coach dan kuci. Apakah satu sudah mengikuti alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada kuci. Selanjutnya, bagaimana kuci merespon pertanyaan coach. Yang keempat, jangan lupa nanti harus disesuaikan juga. Jadi kuci itu untuk prinsip kucingnya sebagai kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Nanti mohon untuk Bu Heni bisa menjawabnya sebelum acara kucing nanti dimulai. Oke Bu. Ya. Sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kucing kali ini? Saya ingin mengembangkan tentang presence, kemudian bagaimana mendengarkan aktif, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Sekarang yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Spesifiknya saya ingin mendengarkan aktif, itu yang bagaimana, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach, sehingga nanti diharapkan coach itu bisa terbuka dan saya bisa menggali ide solusi dari coach itu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan? Nanti saya tuh inginnya coach itu dapat menemukan solusi, kemudian nanti langkah-langkahnya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach, begitu Bu. Oke, mungkin itu Bu Heni pertanyaan pra-observasinya, dan mungkin untuk kucingnya bisa segera dimulai. Monggo untuk kucingnya bisa dipanggil. Baik Ibu, saya panggil Pak Eko dulu. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Bu Heni. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, kemarin katanya mau ketemu saya ya? Iya, ada ada apa? sedikit permasalahan. Oke. Bu Heni ada waktu ya ini ya? Ada dong, apa yang mau Pak Eko? Iya. Ada yang mau disampaikan? Ada sedikit Bu. Apa? Jadi terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Oke, mau disampaikan ke saya? Iya. Silahkan. Jadi begini Bu, saya kan mengajar bahasa Indonesia di kelas 12. Oke. Ini sudah masuk di semester genap. Ya. Biasanya anak-anak itu dalam mengikuti pembelajaran itu sangat antusias, bersemangat ya. Melihat saya masih di luar kelas saja mereka sudah siap, di kelas itu sudah siap untuk belajar, ya kan. Tetapi kok akhir-akhir ini saya melihat ada perubahan di kelas 12 tersebut. Lah, perubahan apa yang jadi tujuannya hari ini kita ketemu mau membahas perubahan sikap Iya, anak yang jadi- tadinya antusias Betul. menjadi tidak gitu ya. Oke, monggo gimana dilanjut? Jadi kan begitu saya melihat pembelajaran yang menurut saya kok kurang kondusif ya. Saya berusaha mencari tahu, jangan-jangan ada yang kurang dalam pembelajaran itu ya. Ya, Sebagai guru kan kita harus selalu refleksi tuh. apakah ada kekurangan dalam proses pembelajaran. Nah, saya sempat mencari informasi dari berbagai sumber ke beberapa anak dan ke guru BK. Itu ternyata anak-anak kelas 12 ini memang sedang fokus untuk memilih jurusan di perguruan tinggi. Oh, jadi sebabnya itu Iya, ya Pak. jadi ingin segera menjadi mahasiswa, ingin kuliah gitu. gitu. Wah, luar
Gimana, ada gagasan atau ide nggak biar anak tuh antusias lagi? Bapak ada ide? Ya, ini saya melihat peristiwa seperti itu, saya ya tidak berputus asa ya. Saya pada awalnya juga sempat bingung kok terjadi seperti itu. Biasanya tidak seperti itu. Maka saya mencari informasi tadi. Kemudian ini ide yang akan saya coba ini saya sampaikan ke Bu Eni nanti kira-kira apakah ini bisa menjadikan solusi yang terbaik atau tidak. Jadi karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kan berbasis teks ya, yang diajarkan kan berkaitan dengan teks ya. Kali ini kan teks tentang esai, bentuknya esai. Nah, saya berpikir permasalahan yang sedang dihadapi anak itu yaitu tentang seputar perguruan tinggi, pemilihan jurusan, itu saya angkat dalam tema esai yang saya ajarkan. Nah, saya berpikir dengan tema yang dekat dengan dunia mereka itu kemungkinan kan mereka akan tertarik, tertantang dan antusias mengikuti. Itu pemikiran saya seperti itu, Bu Eni. Oke, jadi strateginya menggunakan esai tadi ya Pak ya. Oke. Lanjut, habis setelah esai terus apa lagi? Ya, jadi kan dalam pembelajaran esai itu kan mulai dari mengenali teks ya. Istilahnya dengan model-model teks esai yang sudah ada. Nanti temanya sudah saya pilihkan tema-tema yang seperti tadi saya sampaikan, yaitu terkait dengan dunia perguruan tinggi, tips memilih jurusan dan sebagainya. Nanti tahapan untuk pembelajaran esai itu kan panjang, Bu. Jadi mulai dari mengenali teks, kemudian isi teksnya esai tadi, strukturnya, kebahasaan, sampai dengan nanti mereka bisa menulis esai. Nah, pada tahap akhir menulis esai itu nanti juga saya beri kesempatan kepada siswa itu untuk memilih tema yang mereka sukai, terutama tadi yang berkaitan dengan kebutuhan saat ini, yaitu tentang pilihan di perguruan tinggi. Kemudian masalah bentuk ya nanti bisa disesuaikan dengan bakat mereka. Mereka memilih beberapa bakat-bakat yang terkait dengan teknologi. Ya nanti bisa bagaimana dalam membuat produk tulisan itu dikembangkan dengan teknologi yang berbasis IT. Luar biasa, berarti jadi Anda sudah mengetahui tadi ya bakat anak gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan gitu mau direalisasikan? Nah, ini kalau menurut Bu Eni ini kelihatannya juga cocok ya. Nanti akan segera saya coba, saya buat rancangan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Ini kan setiap minggu saya bertemu anak itu ada 4 jam pelajaran, itu dalam 2 kali pertemuan, sehingga nanti saya akan merancang RPP-nya dengan memperhatikan tema yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian nanti pada saat produk ya akan saya kaitkan dengan bakat anak itu tadi sehingga mereka antusias. Oke, Ya, luar biasa. Berarti kira-kira siapa yang bisa mendukung Bapak untuk acara ini? Nah, untuk implementasi dari desa itu saya kan membutuhkan berbagai informasi dari beberapa pihak. Salah satunya dari guru BK tadi ya. Guru BK yang saya mendapatkan informasi ternyata anak itu memang sedang sibuk dengan pemilihan jurusan. Nanti saya akan menggali informasi lebih banyak dari guru BK tentang hal-hal yang memang akurat dengan aturan-aturan saat ini dalam pemilihan jurusan. Kemudian dengan wali kelas, sehingga kaitannya dengan perilaku anak dalam pembelajaran ini nanti kita juga perlu dukungan dari wali kelas. Oke. Jadi ide Bapak itu sungguh luar biasa ya. Kalau saya tadi melihat, jadi kira-kira kalau sudah ada yang membantu, terus kesimpulan kita ketemu hari ini, apa yang bisa disimpulkan mungkin Bapak? Nah, dari pertemuan ini tadi saya sudah menyampaikan permasalahan ya kepada Bu Eni, dan dengan dibantu Bu Eni tadi saya mencoba untuk merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, kemudian juga keterlibatan dari beberapa pihak untuk membantu implementasi dari ide saya ini. Ya nanti berarti kita bisa menyimpulkan saya akan mencoba ide tadi gitu ya. Gimana rasanya setelah kita ngobrol? Wah, plong ini. Jadi saya yang selama ini apa itu agak bingung ya, bagaimana memecahkan masalah itu setelah bertemu dengan Bu Eni ini kok menjadi lebih
tercerahkan. Oke, ya terima kasih Pak Eko, ide Anda sangat luar biasa. Tetap semangat pokoknya sama anak-anak, mari kita dukung. Dan sepertinya ada jam mengajar hari ini. Untuk hari ini nanti ada agak siang ya setelah duhur. Oh ya, nggih. Makanya kami selalu mendukung. Okay. Terima kasih. Jadi nanti saya sampaikan juga setelah saya implementasi, saya akan lapor kepada Bu Eni apa itu hasilnya seperti apa gitu. Okay. Nanti mungkin Siap. dari Bu Eni juga ada masukan dari apa perkembangannya. Siap Bapak, saya tunggu. Oke, begitu saja Bu Eni ya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Heni, tadi saya sudah mengamati Bu Heni melakukan coaching dengan kucinya Pak Eko ya, dengan tadi permasalahannya adalah bahwasannya di sekolah Pak Eko itu untuk anak-anaknya itu sudah ingin sekali kuliah gitu ya. Jadi untuk pembelajaran sehari-hari itu fokusnya atau konsentrasinya itu sudah menurun gitu nggih. Nah, dari kucing tadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai refleksi Bu Heni ya. Jadi nanti untuk kedepannya bisa untuk lebih mengembangkan diri lagi gitu. Yang pertama itu apa saja yang sudah dilakukan saat kucing terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi saya juga sudah menggunakan alur Tirta. Ada saya menanyakan tujuan, kemudian saya tadi mengidentifikasi masalah kepada Pak Eko. Jadi saya menanyakan apa sih penyebabnya anak-anak tadi tidak antusias. Kemudian tadi saya juga menanyakan rencananya Bu. Jadi Pak Eko tadi saya tanyakan apa gagasannya, idenya untuk aksinya menangani masalah tersebut. Kemudian yang terakhir tadi saya menanyakan tentang kesimpulan dan tindak lanjutnya. Jadi setelah dilakukan kemudian tindak lanjutnya apa, kapan, dan siapa saja yang membantu tadi saya sudah menanyakan. Sehingga tadi saya merasa bahwa alur Tirta yang saya laksanakan kepada beliau Pak Eko itu sudah memberikan pencerahan kepada beliau untuk bisa menangani, mencari solusi dari permasalahannya. Ya, tadi sesuai dengan pengamatan saya juga tadi Bu Heni sudah melakukan alur Tirta ya, tadi dengan pertama menanyakan tujuan dulu dari pertemuan kucing ini. Terus yang kedua tadi juga Bu Heni sudah mengidentifikasi dari masalah kucingnya sehingga Bu Heni bisa menggali ide dari Pak Eko untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Terus dari rencana aksi tadi juga Bu Heni sudah melakukannya, yaitu dengan menanyakan kapan akan dilakukan strategi itu. Terus siapa saja yang ukuran keberhasilan tadi juga sudah ditanyakan. Terus jangka waktunya tadi juga sudah ada. Terus untuk alur Tirta yang tanggung jawab tadi Bu Heni juga sudah menggalinya nggih. Jadi dari siapa yang dapat membantu Pak Eko dalam melaksanakan strategi untuk mengatasi masalahnya, dan tadi untuk tindak lanjut sama kesimpulan. Jadi tadi juga sudah dibuat sama Bu Heni sudah digali sehingga Pak Eko-nya bisa lebih mantap untuk melakukan aksinya gitu nggih. Iya, betul. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Di sini saya hanya ingin menyampaikan catatan tambahan nggih. Jadi tadi sudah saya jelaskan tadi, Ibu sudah melakukan alur Tirtanya dengan baik dan coachnya juga sudah berusaha menggali permasalahan yang dihadapi kucingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaannya sudah bagus sekali, sudah berbobot sehingga kucingnya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan tadi juga kucingnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari kucing, yaitu hadir secara penuh. Tadi kan Bu Heni di sini disebutkan akan mencoba untuk hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing tadi. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah kucing?
Saya mungkin akan tetap belajar banyak, Bu. Masih harus berlatih banyak dengan alur cerita ini ya, supaya tidak lupa dengan urutan sistematikanya. Kemudian saya dengan berlatih itu bisa melakukan coaching jauh lebih baik lagi, terus bisa semakin menggali ide dan mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, supaya coach itu bisa ya lebih terbuka kalau ngobrol sama saya, kemudian nanti bisa menangani masalahnya beliau begitu, Ibu. Oke, berarti kesimpulannya bahwa Bu Heni dengan adanya refleksi ini akan lebih banyak belajar lagi, sehingga nanti ketika melakukan coaching akan lebih baik lagi dan banyak teman-teman yang dapat dibantu oleh Bu Heni, gitu nggih. Ya. Nggih, Ibu. Mungkin itu aja Bu Heni untuk Siap, hari Ibu. ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga sukses selalu untuk Bu Heni. Terima kasih. Demikian praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang kami lakukan. Saya Eko Sunaryo, CGP Angkatan 7 SMA Negeri 6 Yogyakarta. Saya Heni Pratiwi, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Yogyakarta. Saya Tri Astuti dari TK Obak Plecok Kota Gede, guru penggerak Angkatan 7. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bahagia. Damn.